Halo, kembali lagi Sobat Genvest di Klinik Saham CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Seperti biasa nih, kita berdua nih dari tim Retail Research dan CGS-CIMB Sekuritas Indonesia yang nemenin teman-teman di program Klinik Saham. Nah, tentunya kita mau menyapa dulu nih. Halo, selamat siang nih teman-teman ya yang ada di Discord ya. Nah, tentunya semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan tetap semangat nih di siang hari ini, karena biasanya kalau udah siang-siang ini godanya banyak banget ya, ngantuk lah, ada inilah dan inilah. Apalagi marketnya lagi merah. Betul. Nah, tentunya supaya teman-teman di tengah market yang lagi galau ya nggak tambah galau ya, dan semangat ya, tentunya teman-teman bisa nih ikut join di Discord ya. Nah, silakan nih Sobat Genvest yang udah merapat ya di Discord, bisa nanti bertanya ya, menyampaikan kegalauannya, kegundahan hatinya supaya kembali semangat lagi, keep up spiritnya ya. Nah, di Klinik Saham. Nah, sebelum itu kita mau review nih, intip dulu nih pergerakan market di hari ini gimana nih Mas Nino nih. Tadi kelihatannya udah merah ya. Iya nih. Kebetulan memang dalam 2 hari terakhir nih marketnya kurang bersahabat ya, Sobat Genvest. Tadinya hampir menembus level 7.000, tapi kelihatannya rehat dulu ya. Jadi 2 hari terakhir cukup ada tekanan ya di market kita. Nah, di sesi 1 sendiri tadi nih Ji, ini marketnya masih melemah ya, 42 poin atau 0,6% di level 6920 ya. Jadi masih stay di bawah level 2000. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ini pelemahannya boleh dibilang nggak terlalu merata ya. Jadi hanya didominasi oleh beberapa sektor tertentu dan even sektornya juga nggak semua saham di sektor itu turun gitu. Ada beberapa 1-2 emiten yang bobotnya cukup besar di sektor tersebut, dan itu turunnya cukup dalam. Nah, misalnya di sesi 1 tadi nih ada 2 sektor yang boleh dibilang menjadi menjadi pemicu penurunan indeks ya, atau menjadi kontributor terbesar, yaitu sektor infrastruktur nih. Nah, sektor infrastruktur kalau teman-teman perhatikan dalam 2 hari terakhir ini memang cukup tertekan ya, bahkan ini kalau untuk ukuran sektor ini turunnya bisa lebih dari 4% nih. Jadi nah di sesi 1 tadi sendiri turunnya 4,33%. Tapi ini memang tadi seperti yang saya bilang, penurunannya itu didominasi oleh satu saham yang bobotnya cukup besar, yaitu Brand. Nah, Brand ini sendiri tadi di sesi 1 itu turun 7,97%. Kemudian sektor yang kedua yang tadi juga melemah ya, ini ada sektor bahan baku atau sektor basic material ya. Dan ini juga lagi-lagi didominasi oleh penurunan satu sahamnya, yaitu saham MDKA, di mana sahamnya tadi itu di sesi 1 itu turun 6,67%. Nah, secara sektoral tadi untuk basic itu turun 1,68%. Tapi terlepas dari penurunan kedua sektor tadi yang didominasi oleh beberapa saham, ada juga nih 2 sektor yang sebenarnya di sesi 1 itu masih positif nih, bergerak positif di zona hijau, yaitu sektor teknologi, di mana ini menguat 2,92%. Tapi ini lagi-lagi nih hanya satu saham nih yang cukup dominan, yaitu saham DJI. Ini naiknya bahkan sampai auto reject ya, auto reject ke atas di sesi 1 tadi di 19,96%. Kemudian sektor kedua, sektor kesehatan nih, tapi tidak terlalu dominan, hanya menguat 0,14%. Ini saham yang penopangnya adalah lagi-lagi juga yang bobotnya paling besar, yaitu Kalbe, di mana Kalbe itu naik 2,8%. Jadi itu kurang lebih gambaran market kita di sesi 1 gitu. Nah, mungkin kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih. Kira-kira ada isu-isu apa sih sebenarnya di market gitu, Ji? Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, kita mengingatkan nih bagi Sobat Genvest yang di Discord ya, ini silahkan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, ataupun juga yang ingin speak up ya, nanti bisa tinggal resen aja, nanti kita naikin ke panggung untuk ngobrol-ngobrol nih bersama kita di sisi Klinik Saham pada kali ini. Nah, silakan nih teman-teman ya, yang ada pertanyaan silakan bisa langsung aja dituliskan di kolom chat ya. Nah, ini ada yang pertanyaan masuk ya. Ini ada Kak Sugarniker. Nah, ini bertanya saham BRMS ya. Ini di tengah ISG yang hari ini sedikit memerah ya. BRMS naik 7,5%. Nah, bagaimana prospeknya dan bagaimana baguskah ke depan ya?
Nah, coba kalau kita lihat dulu nih untuk saham BRMS ya. Ya masih terpantau naik 7,5% nih. Oke. Jadi masih kuat nih. Nah ini mungkin sedikit nambahin, tapi nanti aja bisa bahas lebih lanjut ya. Jadi salah satunya mungkin adalah kenaikan harga emas ya. Kita tahu BRMS kan mineral ya. Iya, betul. Salah satunya adalah emas. Jadi gimana nih Ji? Untuk lebih lengkapnya nih untuk BRMS-nya gimana? Karena juga baru aja nih keluarin result kuartal 3 2023 ya. Jadi laporan keuangannya ini tergolong solid nih Mas Mino dan Kak Sugar Nicker ya yang bertanya ya tentang prospeknya. Nah tadi didorong oleh kenaikan volume penjualan emas. Nah tahu nggak teman-teman naiknya berapa persen ya? Sebesar 74,3% dari kuartal 2 nih secara Q-on-Q ya. Nah, ini ditopang dari segi produksi pengolahan emas kedua ya, yang tentunya mendorong nih penjualan emas yang bisa naik, dan tentunya ini bisa mengimbangi penurunan harga jual emas di level 1916 ya per ounce ya US dollar. Nah, kemudian juga di kuartal 4 ya, ini dari segi persoalan ini memperkirakan kinerjanya bisa lebih oke lagi ya. Mengingat dari segi pabrik pengolahan emas kedua ini akan beroperasi dengan kapasitas yang full ya. Ini di kuartal 4 nanti ya. Nah tentunya selain itu emas memiliki prospek yang lebih baik nih Mas di kuartal 4 ya. Dan tentunya dengan adanya ketidakpastian di adanya konflik yang ada saat ini ya. Nah tentunya ini bisa menjadikan pelaku pasar ini mengincar nih aset-aset yang safe haven. Nah ini yang menarik juga sekarang adalah terkait dengan pelemahan US dolar ya. Jadi karena emas itu diperdagangkan dalam denominasi dolar, artinya kalau misalnya dolarnya melemah, ini harga emasnya bisa naik nih. Nah nilai tukar US dollar itu sendiri kan ini berhubungan dengan ekspektasi kenaikan suku bunga di US ya. Dan kenaikannya kelihatannya udah peak, kemudian bahkan saat ini kalau kita lihat ya probabilitasnya di Desember nanti untuk meetingnya tanggal 13 itu kemungkinan 100% tidak dinaikkan. Dan yang menarik juga adalah mulai muncul ekspektasi di bulan Mei ini, bulan Mei tahun 2024 itu akan mulai turunkan tuh suku bunga. Jadi ini bisa nih jangka panjangnya bisa membuat US dollar itu melemah dan bisa berimbas positif terhadap harga emas. Tentunya positif juga buat BRMS gitu. Oh gitu tuh ya teman ya. Jadi itu udah komplit ya dari segi kinerja keuangannya, dan nanti kedepannya nih ketika nanti suku bunga ini mulai di-cut ya, nah tentunya ini bisa positif untuk BRMS ya. Ini untuk pertanyaan Kak Sugar Nicker ya, semoga bisa menjawab ya. Nah next kita berlanjut nih pertanyaan berikutnya. Nah mungkin Mas Mino bisa pilih nih kira-kira apa nih pertanyaan yang menarik. Sebenarnya tadi kita udah sedikit jawab ya. Brand itu turun 7%, Geo turun 6,85%. Nah penyebabnya apa? Tadi sudah saya sedikit singgung, tapi mungkin Aji mau nambahin ya. Kira-kira mau nambahin nggak nih? Nah, kira-kira sama sih tadi yang udah dijawab ya. Jadi tentunya dengan kenaikan yang udah lumayan cukup signifikan ya, kedua saham itu ya mungkin secara short term mengalami dalam arti konsolidasi atau koreksi ya. Tapi tentunya dari segi keduanya koreksinya itu masih cenderung relatif wajar ya dengan kenaikan saham yang udah terjadi ya sejak IPO ya. Nah, tentunya mungkin yang udah cuan ini lagi taking profit nih kedua saham itu. Tapi untuk Geo kalau dari sisi teknikalnya gimana nih Ji? Oke, kalau Geo sendiri masih cenderung bergerak melemah ya, dan kemarin udah break di bawah level 1350 ya. Jadi mungkin dekat-dekat saat ini, walau mungkin kalau masih ada aksi taking profit ya, mungkin akan coba tes support ke dekat-dekat level 1000 ya. Nah mungkin kalau udah mereda nih dari segi aksi taking profitnya ataupun koreksinya ya, nggak turun di bawah level 1000 ya, mungkin teman-teman bisa watch nih sampai GO ketika volume ini udah kembali muncul nih, volume akumulasi ya. Jadi itu Mas Minon. Oke, Kalbe mungkin Ji itu ada pertanyaan nih terkait dengan Kalbe. Kalbe kan menjadi salah satu saham yang tadi menjadi pendorong ya kenaikan sektor kesehatan nih. Kira-kira apa tuh penyebabnya? Nah mungkin ada yang menarik nih. Kalau saya pikir-pikir, kalau untuk Kalbe itu kan farmasi ya, tentunya masih harus impor bahan baku ya. Bahan baku. Nah ini kayaknya tidak jauh dari soal nilai tukar rupiah nih. Rupiah strength ya. Ya rupiah strength, rupiah menguat ini tentunya positif ya untuk emiten yang
masih melakukan impor bahan baku gitu. Walaupun dari KLB-nya sendiri biasanya melakukan natural hedging juga ya, karena pendapatan dari dolarnya dia disimpan untuk beli bahan baku seperti itu. Oke, thank you nih Mas Mino ya. Dan kemudian juga dari segi awareness masyarakat ya terkait permintaan sektor kesehatan ya, ini terus meningkat di tengah kondisi perekonomian yang terus berangsur membaik ya. Nah, tentunya itu bisa menjadi booster bagi emiten farmasi. Nah, kemudian kalau dari segi kinerjanya ya, dibandingkan dengan emiten farmasi yang lainnya ya, ini dari segi KLB ini masih cukup tangguh ya, cukup tangguh dibandingkan seperti INAF dan KF ini masih cenderung dibandingkan dengan emiten sejenis masih oke ya. Paling sustain gitu ya. Nah, cuma memang kemarin sedikit apa namanya, kalau dari konsensus ya ini kinerjanya kurang memuaskan lah istilahnya. Makanya sebelum istilah kenaikan belakangan ini kan harga sahamnya ibaratnya terprice in dengan kinerjanya itu. Betul. Tapi kalau kita lihat walaupun penurunan kinerjanya ada ya kemarin ya, mengalami penurunan kinerja, tapi masih mencetakkan laba bersih dibandingkan peers-nya ya. Iya, karena kalau boleh dibilang ya di sektor farmasi KLB ini paling oke sebenarnya ya. Jadi leadersnya kalau kita bilang ya. Makanya itu juga tercermin di market cap-nya ya di emiten sektor ini ya. Paling gede juga ya, bobotnya juga paling gede di sektor. Nah, kalau saham KLB hari ini naik, kira-kira gimana nih Mas Mino ya? Masih bisa menguatkah atau kira-kira untuk prospeknya ya di antara untuk saham farmasi ini gimana nih untuk KLB ini Mas? Ini untuk KLB sendiri secara teknikal ini masih ada peluang untuk naik ke level 1705 ya. Dan apa namanya, itu 175 ini menjadi resist cukup kuat. Dan untuk next-nya tentunya tergantung dia mau bisa break 1705 apa tidak. Kalau misalnya dia mampu, dia akan menuju ke level sekitar 1830. Jadi secara prospek ini cukup menarik ya. Jadi ini boleh dibilang udah ada sinyal-sinyal perlawanan arah nih dari trend bearish menjadi bullish, walaupun memang momentumnya kelihatannya belum terlalu kuat. Tapi tentunya patut ditunggu ya apakah dia mampu break di 1705 apa tidak untuk menuju level 1830. Oke, dan juga kita lihat juga beberapa hari terakhir juga volumenya udah cukup kuat ya. Lumayan. Ini bisa mendorong nih, next-nya bisa lanjut menguat lagi nih ke tadi potensial resistance yang disebutin oleh Mas Mino. Nah, jadi jawaban atas pertanyaan tadi adalah menjadi penutup di klinik saham kali ini. Dan tentunya kembali lagi kita mengingatkan apa yang tadi kita bahas, pertanyaan yang kita jawab ya Mas Mino ya adalah disclaimer on. Jadi keputusan dalam berinvestasi kami serahkan ke Sobat Genvest semua selaku investor. Dan jangan lupa nih Mas Mino ya untuk saksikan nonton klinik saham di YouTube CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Dan happy cuan teman-teman ya. Sampai jumpa di Discord klinik saham yang berikutnya, tetap di CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Dadah! Dadah semuanya.